Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Hari ini kita akan bahas tentang defisit negara dan juga risiko politik di bulan April 2025. Kenapa bulan April? Oke, kita langsung saja ke pokok masalahnya. Pada tahun 2025, utang jatuh tempo itu total antara SBN dan juga utang bilateral ada 800 triliun rupiah. Nilai yang cukup besar dan itu baru utang lama yang jatuh tempo. Dan utang defisit defisit belanja negara itu sekitar 616 triliun rupiah. Itu diambil dari mana? Kita tahu bahwa ini adalah postur APBN 2025. Belanja negara mencapai 3.621 triliun. Pengeluaran terbesar ada di transfer daerah sebesar 919, kemudian ada pendidikan 722. Kita tahu pendidikan ini sempat dimasalahkan oleh mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, karena ternyata anggaran pendidikan itu bisa masuk ke dana desa gitu ya. Dan kita tahu bahwa dana desa itu menjadi sangat politis sekali kemarin di masa pemilu, itu sebabnya banyak yang protes gitu ya. Dan yang lebih menarik adalah bunga pinjaman. Itu sebesar 552 triliun hanya untuk membayar bunga pinjaman, dan ini ada di peringkat 3 atau mencapai 15,27% dari total belanja negara. Jadi ini juga angka yang cukup besar sekali. Jadi kalau dibilang utang masih kecil itu nggak bisa dibandingkan dengan PDB ya. Bandingkan dengan nilai anggarannya. Karena beda dengan negara maju ya, yang nanti bisa dijelaskan di sesi yang lainnya. Kita lihat di sini, sedangkan pendapatan negara masih didominasi oleh pajak sebesar 72,81,85%. Sedangkan kepabeanan dan cukai ini sebenarnya juga masih termasuk pajak, mencapai 10%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak di sini ini BUMN, konsensi dan sebagainya itu hanya 17,09%. Jadi cukup sedikit sekali. Di sini kontribusi dari konglomerat yang menguasai tambang dan sawit itu sudah ditambah dengan yang lain-lain itu hanya 17. Jadi kalau dibilang siapa dari mana sumber pembayaran terbesar itu ya dari pajak yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia sebetulnya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada selisih antara belanja negara 3.600 dengan pendapatan negara yang hanya 3.000 triliun. Dan selisihnya ada di sini, kita lihat di sini. Defisit anggaran atau selisihnya tadi itu sekitar 616 triliun. Kemudian SBN jatuh tempo, utang totalnya tadi kan 800 yang jatuh tempo, terdiri dari SBN 705 triliun dan juga atas pinjaman bilateral atau atas negara atau lembaga keuangan sebesar 94 triliun. Kenapa ini menarik sekali? Khususnya untuk defisit anggaran dan SBN jatuh tempo ini. Ini dengan asumsi dibiayai oleh pasar modal. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Saya geser dulu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita lihat bahwa ini adalah tahun 2023. Ini salah ketik ya, ini yang benar tahun 2025. Karena tahun 2024 itu ini baru akhir Desember. Jadi belum muncul angkanya. Tapi kalau yang 2025 ini sudah muncul karena ini berdasarkan estimasi tahun 2024 gitu. Penerbitan SBN bruto tahun 2024 itu sebesar
1198 atau 1200 triliun. Ini meningkat tajam dibanding tahun 2023 yang hanya 815 triliun. Artinya sudah naik 47%. Ini sangat berisiko sekali sebetulnya. Sedangkan SBN neto adalah surat utang baru atau utang baru itu yang harus dibikin adalah 492 dengan asumsi defisit itu 80% dibiayai oleh SBN. Berdasarkan historinya seperti itu. Jadi kenaikan ini sangat besar sekali. Ada penerbitan SBN bruto harus 1.200 triliun. Pertanyaannya adalah apakah pasar cukup menyerap dana ini? Ini cukup besar sekali ya. Dan SBN netonya pun juga tinggi. Utang baru yang harus dibuat melalui SBN atau obligasi. SBN itu surat berharga nasional, surat berharga negara maksudnya, terdiri dari ori dan sebagainya itu. Jadi jika pasar tidak mampu menyerap, otomatis satu-satunya jalan adalah Bank Indonesia harus melakukan quantitative easing atau pembelian aset yang dapat surat utang yang diterbitkan pemerintah ini. Dan ini resikonya sangat besar sekali. Kenapa? Pertama, itu akan sangat mempengaruhi kurs rupiah. Sedangkan jika kurs rupiah itu terdampak, itu dampak ikutannya besar sekali, dan itu akan terjadi di bulan April 2025. Kenapa? Karena memang SBN itu tidak rata setiap bulan gitu, ada puncak-puncaknya, dan salah satu puncaknya adalah April, Agustus, Desember. Itu sebabnya bulan Desember ini rupiah turun tajam. Kenapa? Perhatikan kurs rupiah, karena waktunya bayar utang. Jadi seperti itu. Dampaknya apa sih secara politik gitu ya. Jadi saat ini menurut saya negara April 2024 itu adalah negara dalam keadaan, pemerintah khususnya dalam keadaan yang sangat fragile. Sangat fragile. Kenapa? Karena politik di Indonesia itu ujung-ujungnya adalah soal perut. Ketika ekonomi tahun 2025 ini turun, otomatis politik pun akan sangat gampang memanas gitu. Akan banyak demo-demo dan sebagainya. Itu sebabnya menjelang April 2025 ini estimasi saya memang akan terjadi pelemahan partai-partai politik supaya tidak bermanuver. Jadi seperti itu. Memang nggak bisa saya sebetulnya menghindari ngomong tentang politik gitu ya, tapi nggak mau ekonomi memang mempunyai korelasi yang kuat dengan politik gitu ya. Sebetulnya saya masih bisa mendetailkan lagi, tapi itu nanti bisa masuk ke sangat politis sekali, dan saya tidak mau juga membuat rumor yang terlalu mengerikan gitu. Tapi faktanya memang seperti itu. Ada utang baru yang harus dibikin, dan itu sebabnya kita paham kenapa PPN itu dipaksakan sekali ya. Walaupun risikonya PPN 12% tuh bisa menurunkan aktivitas ekonomi, dan artinya apa? PDB kita turun. Walaupun rasio pajak terhadap PDB naik dengan 12%, tapi PDB-nya turun, pada akhirnya nanti penerimaan total pajaknya bisa jadi justru tidak mencapai target gitu. Dan itu sangat berbahaya sekali, dan padahal itu belum termasuk nanti kalau ditagih tunjangan guru, kalau ditagih makan bergizi gratis gitu. Jadi ya itu sebabnya banyak-banyak berdoa. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa kalau Anda mendapatkan inspirasi dari video ini untuk like dan share ke teman-teman Anda. Dan bagi yang belum langganan, silakan langganan. Thank you, see you next time.